家之主，这柄亡魂之妻同样位列无上帝兵，能减免任何力量，可以完好保护您的安全。师尊，您是否要离开北荒域？后会有期。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di halaman Pavilion Wanjian, para petinggi dari berbagai kota datang untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Cuyun. Di sana, salah satu orang membahas sesuatu, yang mana dirinya tidak menyangka kalau Lin Tianchong yang sebelumnya telah gugur di medan perang berhasil dibangkitkan kembali oleh Cuyun. Bahkan, walaupun dibangkitkan kembali, tapi sekujur tubuhnya tidak terdapat luka sedikit pun. Mereka pun kemudian mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Cuyun. Di dalam aula Wanjian telah terdapat semua teman-teman Cuyun, murid-murid dan juga orang tuanya. Di sana Senior Lin menanyakan tujuan Cuyun mengumpulkan mereka semua di tempat itu kepada Sui Qianyu. Dia yang tidak mengetahui apapun mengatakan kepada Senior Lin kalau dia hanya diperintahkan untuk mengumpulkan mereka semua. Tapi tak lama kemudian, Cuyun tiba-tiba muncul di aula Wanjian. Di sana dia meminta maaf karena dirinya sedikit terlambat datang ke tempat itu. Cuyun kemudian duduk di bangkunya. Namun setelah dirinya melihat semua orang yang hadir di dalam aula Wanjian, dirinya tidak melihat Bailey Kuangseng. Dia kemudian menanyakan alasan Kuangseng tidak hadir di tempat itu kepada murid yang lainnya. Sui Qianyu menjelaskan kepada Cuyun kalau Kuangseng menolak perintah Cuyun karena dirinya sedang melakukan pengasingan diri. Salah satu orang juga mengatakan sesuatu, yang mana setelah pertarungan di Sekte Istana Es selesai, Bailey Kuangseng memutuskan untuk mengasingkan diri dan meningkatkan kultivasinya. Menurut gadis itu, Bailey Kuangseng menolak perintah Cuyun dikarenakan pada hari ini kemungkinan besar Bailey Kuangseng akan mengalami terobosan. Mendengar penjelasan itu, Cuyun pun memaklumi ketidakhadirannya itu. Dia juga menyuruh mereka semua yang hadir di tempat itu untuk menyampaikan apapun yang dikatakan Cuyun saat ini kepada Bailey Kuangseng nanti. Di sana setelah semua itu, Cuyun tanpa lama-lama lagi langsung memulai pertemuan itu. Dia menjelaskan kalau Sekte Istana Es telah berhasil mereka kalahkan, dan saat ini Pavilion Wanjian merupakan sekte terbesar di domain Baihuang. Oleh karena itu, Pavilion Wanjian secara tidak langsung telah menjadi penguasa mutlak di domain Baihuang. Cuyun juga menegaskan kalau semua orang dari semua kota di domain Baihuang telah menyetujui Pavilion Wanjian menjadi sekte penguasa di domain itu. Dan karena hal itu, mulai hari ini semua kota memiliki kekuasaannya masing-masing. Namun hanya keluarga Cuyun yang akan menjadi keluarga kerajaan. Di sana Cuyun kemudian mengeluarkan dua senjata tak bertuannya, yang mana salah satunya merupakan kayu jiwa kematian. Dia pun memberikan kayu jiwa kematian itu kepada ayahnya. Dan secara tidak langsung, Cuyun juga menjadikan ayahnya sebagai kepala atau pemimpin keluarga Chu. Cuyun juga menyuruh ayahnya untuk tidak takut dengan orang-orang yang menantangnya, karena saat ini dirinya telah memiliki senjata itu, dan dia dapat menggunakan senjata itu untuk memperbaiki keluarga Chu mereka. Sedangkan untuk ibunya, Cuyun memberikan armor lengan roh bencana, yang mana armor lengan itu dapat mengurangi dampak serangan yang diterima oleh ibunya. Di sana Cuyun memberikan ibunya armor itu karena dirinya sangat mementingkan keselamatan dari ibunya. Di sana Cuyun menjelaskan kalau mereka berdua adalah keluarga kerajaan di domain Baihuang. Oleh karena itu, domain Baihuang mulai saat ini berada di dalam pengawasan mereka berdua. Setelah menerapkan keluarga kerajaan, Cuyun juga membentuk komandan pasukan, yang mana Wu Jingyu yang akan menjadi panglima besar tentara berkuda, dan Senior Muang yang akan menjadi pemimpin dari 3.000 pasukan Jingtian dan juga 30.000 pengawal pedang darah. Cuyun mempercayakan hal itu kepada Senior Muang karena dirinya yakin dengan pengalaman Senior Muang di dalam urusan militer, dirinya dapat mengatur semua pasukan itu. Setelah itu, Cuyun menjadikan Senior Lin sebagai Jenderal Agung, yang mana dia ditugaskan untuk menekan kekuatan dari ketiga pasukan dan membunuh pemimpin musuh jika mereka mengalami pertarungan. Kemudian Cuyun juga mengangkat Xia Qincheng menjadi konsultan jenderal, yang mana Cuyun mengetahui kalau Xia Qincheng adalah anak dari keluarga bangsawan. Dirinya juga memiliki pengalaman dalam masalah administrasi sejak kecil. Hal itu pasti akan sangat berguna ketika mereka mengurus semua urusan yang ada di semua kota di domain Baihuang.
Setelah itu Chuyin mengangkat Nona Yuyan untuk menjadi Menteri Perdagangan. Dari awal, Nona Yuyan merupakan orang yang mengurus kamar dagang Yunteng. Dengan pengalamannya itu, sudah tidak diragukan lagi hasil yang akan dicapai Nona Yuyan. Dia bertanggung jawab atas segala urusan ekonomi dan komersial yang ada di domain Bahuang. Nona Yuyan pun langsung menerima tugas yang diberikan Chuyin kepada dirinya. Dan kemudian yang terakhir, Chuyin juga harus mengatakan hal ini kepada mereka semua. Yang mana Chuyin akan mundur dari posisi Master Pavilion dan akan kembali diisi oleh Sui Qianyu. Mendengar kabar itu, semua orang yang hadir di Aula Wanjian menjadi sangat terkejut. Bahkan Sui Qianyu pun terkejut dengan tugas yang diberikan oleh Chuyin kepada dirinya. Tapi di sana Chuyin menjelaskan kalau Sui Qianyu merupakan satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan penguasa sekte peri bintang di Pavilion Wanjian. Dia juga telah menerima roh bela diri rubah peri ekor 9 dari penguasa sekte peri bintang. Chuyin percaya kalau Sui Qianyu juga akan menjadi orang yang hebat sama seperti dirinya. Dan karena hal itu, Chuyin merasa kalau Sui Qianyu adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai Master Pavilion. Apalagi selama ini Sui Qianyu telah memperlihatkan kemampuannya di dalam memanajemen sesuatu. Mereka semua kemungkinan sudah melihat kinerja Sui Qianyu selama ini. Chuyin percaya jika mereka semua dapat bekerja sama, maka kedepannya Pavilion Wanjian akan terus beroperasi dan berkembang menuju jalan yang lebih baik. Setelah tidak ada satu orang pun yang menolak, Chuyin juga memutuskan sesuatu, yang mana dia akan menjadikan Baili Kuangseng sebagai tetua tertinggi, yang mana posisinya itu berada tepat di bawah Master Pavilion. Setelah semua itu dibentuk, Chuyin menegaskan kepada mereka semua untuk selalu menerapkan aturan yang dirinya buat kepada domain Bahuang. Dia juga mengingatkan jika Sui Qianyu dalam kesulitan, maka mereka semua harus membantunya. Di sana Chuyin juga mengatakan sesuatu, yang mana dia telah meninggalkan pengalaman pedang seumur hidupnya di makam pedang yang terletak di pedalaman Gunung Wanjian. Pengalamannya itu dapat digunakan ketika mereka semua mengalami hambatan saat berkultivasi. Dan apabila mereka benar-benar kesulitan, maka mereka dapat dengan segera menuju makam pedang itu untuk mendapatkan jalan keluar di dalam masalah mereka. Setelah Chuyin mengatakan semua itu, Cuhu baru menyadari kalau Chuyin melakukan semua hal itu kepada mereka adalah karena dirinya akan pergi meninggalkan domain Bahuang. Chuyin pun membenarkan perkataan itu. Dia harus dengan segera meninggalkan domain Bahuang untuk mencari Sui Liu. Sui Qianyu yang mendengar tujuan Chuyin merasa sedikit sedih karena dirinya harus berpisah dengan Chuyin demi mencari adiknya sendiri. Orang tua Chuyin juga tidak dapat menghentikan Chuyin. Karena Chuyin sangat ingin mencari keberadaan Sui Liu, maka mereka berdua tidak berhak untuk melarang anaknya pergi. Namun menurut ibunya, benua Zenling sangatlah luas. Jika Chuyin mencari Sui Liu seorang diri, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sana ibunya berniat untuk menolong Chuyin dalam mencari Sui Liu. Ning Levan setuju dengan ibu Chuyin. Bahkan seluruh orang di Pavilion Wanjian akan siap membantu Chuyin mencari Sui Liu. Tapi Chuyin menolak tawaran itu. Dia menjelaskan kepada mereka semua kalau Sui Liu telah pergi dari benua Zenling. Chuyin mengetahui kebenaran itu ketika dirinya memeriksa surat terakhir yang diberikan Sui Liu kepada dirinya. Di sana Chuyin sempat menggunakan teknik rahasia penelusuran pada surat itu. Awalnya Chuyin masih bisa merasakan keberadaan Sui Liu, namun pada akhirnya keberadaan itu menghilang tanpa menyisakan apapun. Sejak saat itu Chuyin menyadari kalau Sui Liu telah pergi dari benua Zenling dan kemungkinan dia saat ini menuju ke dunia lain. Mengetahui Chuyin akan pergi ke dunia lain, Senior Muang dan semua orang yang ada di pertemuan itu menjadi sangat terkejut. Namun walaupun seperti itu, mereka tidak akan dapat menghentikan tekad Chuyin. 可以完好保护您的安全。倾城，你出生于皇室，自幼就深谙行政，语嫣就此封为商业大臣，负责掌管北。我决定将万剑阁阁主之位传给水千月。我很快就要离开北荒域了，我要去找他。他不是要前往其他的世界。 Singkat cerita, hari kepergian Chuyin telah tiba. Di sana Chuyin dan yang lainnya telah tiba di sebuah tempat yang merupakan formasi roh pembatasan kuno. Chuyin kemudian mengaktifkan formasi itu dan berniat memasukinya. Tapi sebelum itu, Senior Muang menanyakan kembali keyakinan Chuyin. Dia menjelaskan kalau Istana Peri, Alam Iblis, dan Gunung 10.000 Iblis merupakan tempat yang sangat misterius dan tidak bisa ditebak. Senior Muang juga mengatakan kalau di ketiga dunia itu terdapat banyak praktisi di ranah Maharaja. Chuyin yang saat ini berada di ranah Yin dan Yang tidak akan mampu menghadapi mereka semua, apalagi saat ini jiwa Chuyin sedang terluka. Di sana Chuyin menyadari kalau tindakannya saat ini memiliki resiko yang sangat besar.
Dirinya tidak memiliki pilihan lain selain pergi secepat mungkin karena di sisi lain, dirinya tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi oleh Suilyu saat ini. Chun menjelaskan kalau dirinya pernah menjadi sampah di keluarga Chu dan tiba-tiba sekarang dirinya menjadi penguasa di domain Bahuang. Begitupun di dunia yang baru. Chun mempercayai kalau dirinya dapat menjadi lebih kuat untuk mencapai puncak dari ilmu berpedang dan kemudian membawa Suilyu pulang ke pavilion Wanjian. Chun kemudian memanggil Piton pelahap roh dan sebelum dirinya pergi, dia mengucapkan terima kasih untuk mereka semua yang telah membantu Chuyun dari awal sampai saat ini. Setelah kepergian Chuyun, semua orang merasa sangat kehilangan. Bahkan Ye Qianhan tidak menyangka kalau pada akhirnya Chuyun akan pergi mencari Suilyu.一步步往前走，步步的走到剑道的巅峰，然后找到刘湘。会有气，还是离开了吗？他日异界重逢，必定一醉方休。Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!